BRICS itu apa sih? Dan apa pengaruh Indonesia bergabung dengan BRICS terhadap UMKM di Indonesia? Mari saya jelasin. BRICS adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Pertama kali dibentuk pada tahun 2009, awalnya namanya adalah BRIC. Namun di 2010, South Africa atau Afrika Selatan memutuskan untuk bergabung sehingga disingkat menjadi BRICS. Indonesia sendiri memutuskan bergabung sebagai anggota BRICS secara penuh pada 6 Januari 2025. Tujuan utama BRICS adalah meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan sosial antara anggotanya, serta memperkuat pengaruh mereka di panggung global. BRICS juga bertujuan untuk melepaskan diri dan keluar dari dominasi Barat dalam sistem mata uang. Jadi mereka ingin membuat reformasi ekonomi internasional dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika. Dampak bergabungnya Indonesia dengan BRICS terhadap UMKM yang pastinya akan terjadi persaingan produk lokal dan produk impor BRICS yang akan menjadi tantangan utama bagi mereka. Maka UMKM Indonesia harus bersiap untuk bersaing secara global, di mana akan ada kemungkinan produk impor BRICS memiliki harga yang bersaing dengan produk lokal. Selanjutnya, akan terbuka akses pasar yang lebih luas, yang mana kemungkinan UMKM Indonesia lebih mudah mengakses pasar ekspor, yang akan menjadi peluang bagi UMKM untuk mengembangkan skala bisnis mereka dengan mengekspor dan mengevaluasi produk mereka untuk memenuhi standar global untuk memanfaatkan akses ekspor yang lebih mudah. Kemudian, tenaga kerja dan investasi, di mana investor dari negara-negara anggota BRICS memungkinkan tertarik untuk masuk ke pasar Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan UMKM Indonesia bisa mendapatkan teknologi dan pendanaan dari mitra BRICS. Lalu, ancaman dan peluang BRICS terhadap UMKM Indonesia. BRICS sendiri bisa menjadi pedang bermata dua bagi pelaku UMKM di Indonesia, di mana satu sisi membuka pasar yang lebih luas, sementara di sisi yang lainnya juga menyebabkan persaingan yang lebih ketat, di mana UMKM yang tidak bisa beradaptasi akan kesulitan untuk bertahan. Namun peluangnya juga sangat besar, terutama karena terbukanya pasar ekspor yang luas, maka kualitas produk UMKM Indonesia harus beradaptasi dengan standar global dan menonjolkan keunikan produk lokal Indonesia di pasar dunia. Yang terakhir, saran untuk pelaku ekonomi mikro di Indonesia, yaitu harus meningkatkan kualitas dan efisiensi produk, memahami keinginan pasar konsumen BRICS, misalnya produk-produk halal untuk Timur Tengah atau fashion ramah lingkungan untuk Brazil dan Argentina. Kemudian memanfaatkan teknologi digital seperti e-commerce untuk memperluas jaringan dan jangkauan pasar, baik dalam negeri maupun internasional. Memanfaatkan sosial media untuk pemasaran dan menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Penuhi standar ekspor internasional, sesuaikan produk kamu dengan standar dan regulasi dari negara tujuan ekspor kamu, untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk kamu. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS bukanlah akhir, tapi awal dari transformasi ekonomi mikro. Dengan strategi yang tepat, pelaku usaha kecil bisa menjadi pemenang di pasar global. Terima kasih.